menghisap rokok, nikmati kopi. Ya, Kalau ya itu malam-malam. cocok ngomongin misalnya cinta dan mati. Agama itu udah yang paling larut malam banget. Dan bagaimana kita mendapatkan uang. Teman-teman pada pergi gitu kan. Jangan terkecoh sama sahabat palsu aja pokoknya. Yuk kita bareng-bareng lagi teman-teman. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Kalau Iya. temennya nggak ada, si istrinya ada. Obrolan lirik sampai pusing. Pas orang datang, terus mana yang menawari apa? Kopi. Nah, Hmm. itu dia. Itu sesuai dengan lagu yang bakal kita bahas hari ini. Bener. Bener ya? Karena kita bakal ngebahas yang judulnya Rindu Sahabat dari Iksan Scooter. Oke sahabat. Nyambung dah. Oh, Ini bener. kopi. Tar dulu. Oh. Tahu liriknya nggak? Lagunya aja nggak tahu. Makanya dengerin dulu lagunya. Di liriknya itu kan ini Rindu Sahabat nih ya. Rindu Sahabat, cari gerak di googling. Lirik lagu Sahabat. Tunduh, Rindu ini Sahabat. Jadi kira aku pernah ngadangukeun Iksan Scooter. Saha ya teh. Bang Iksan Scooter ini nggak kenal Bang Ini Iksan mah Scooter. bukan karena ini, emang saya mah nggak update. Iya. Ini saya kasih tahu. Rindu Sahabat. Oke. Sebenarnya kalau menurut KBBI, sahabatnya artinya teman, partner. Kayak kurang detail sahabatnya apa. Definisinya Kalau kata gitu. Mane sendiri, teman sama sahabatnya sama nggak sih? Beda lah. Beda kan? Nah, Ada kastanya lah. di KBBI mah sama Hmm. sahabatnya. Menurut Mane sahabatnya apa sih definisinya? Lebih dari teman sih kalau sahabat. Kumaha lebih dari teman apa? Teman itu Mah ya kayak kalau- misalnya kita nih ke tongkrongan dulu misalnya ya. Bisa bilang teman-teman kan. bisa. Tapi nggak bisa dibilang semuanya sahabat-sahabat. Kalau misalkan sekedar kenal, Kenalan. oke, tingkatannya paling bawah adalah kenalan berarti. Ya, kenalan, kenalan atau enggak cuman oh itu adik tingkat saya atau oh kakak tingkat saya gitu. Ya itu maksud orang. Mm-mm. Cuman sekedar kenal gitu. Berarti bukan teman. Bisa jadi temen ya, karena kenal aja gitu. Oke, kenalan terus jadi teman. Teman itu berarti ya kenalan yang tadi tapi tingkatannya lebih tinggi Ya lagi. enggak lah, kayaknya teman mah harus ada ritual yang dilakukan lebih daripada itu. Yang ritual. Misalnya ngopi bareng, makan gitu. Sahabat Ngobrol Sahabat. lama. sama sahabat. Kalau sahabat mah lebih lagi bro, merasakan penderitaannya. Sebenarnya orang itu ngerti tingkatannya tapi nggak bisa ngejelasin, nggak bisa mendeskripsikan. Nggak semuanya sahabat orang loh. Iya. Nggak semua orang teh sahabat orang gitu. Nggak semua yang orang kenal teman orang, bener. Nggak semua teman orang sahabat orang, emang bener. Cuman orang nggak bisa mendeskripsikan, tapi sahabat itu apa ya gitu. Maksudnya syarat untuk jadi sahabatnya apa? Ya tiap orang punya syaratnya masing-masing. Requirements. Ya tiap orang punya requirement Orang mah nggak masing-masing. ngerti, nggak bisa. Ya mana menganggap orang apa mana? Sahabat Kenapa? nggak bisa ngejelasin. Karena orang udah ngelakuin apa atau kita sudah melakukan apa gitu. Nggak bisa ngejelasin, justru. Mana bisa ngejelasin nggak? Kenapa orang disebut orang sahabat atau teman? Iya, bisa masuknya sahabat lah. Data kenapa? Orang mah nggak bisa ngejelasin jujur we. Karena kedekatannya bro, kayak misalnya dulu sering nginep misalnya. Kan dari nginep itu kan kita kan ngobrolnya lebih ada obrolan-obrolan yang nggak diobrolin ke sekedar temen. Pernah nggak sih ngerasain temen yang maksudnya teh kita menderita teh hanya bersimpati, tidak berempati, ngerti nggak? Nah ada ikatan itu yang nggak bisa orang jelasin tuh justru itunya, ikutan batinnya. Enggak, soalnya kalau orang sendiri gitu ya, kalau ada orang gitu ya, temen cowok yang kayak orang izinin nginep di orang aja lah gitu ya, nggak akan yang temen biasa gitu. Orang bakal agak risih gitu, ngerti nggak? Kalau nggak deket-deket amat tapi nginep di rumah orang gitu. Kalau aku sih gitu. Tapi kan nggak enak kalau nolak. Ya tolak we, cuy. Oke, kita masuk ke lagunya deh ya. Apa itu pertamanya tadi? Di mana? Di manakah engkau berada, Di- sahabat lama yang kutunggu? Nah, itu. Di manakah engkau berada, sahabat lama yang kutunggu? Telah lama
tak ada kabar darimu sahabat lamaku. Lagunya apa ya? Dari itu kan sebenarnya akustik ya kalau mau didengar. Bukan akustik sebenarnya, lebih muncul gitar akustik. Bikin apa ya? Kayak sendu nggak sih? Mana nggak dengernya? Berarti kan si lagu ini teh punya sahabat dulunya dan sampai sekarang juga tetap dikategorikan sebagai sahabat, makanya disebut sahabat lama, ya kan? Telah lama tak ada kabar darimu. Nah itu yang bikin orang sedih sih gue, maksudnya dulu kan kita teh hampir tiap hari, cuman ya namanya hidup gitu, harus nyari duit, terus kita teh berpisah. Jadi ada teman orang yang di luar kota, bahkan ada yang di dalam kota, yang orang teh bener-bener nggak tahu kabarnya gimana. Kan bisa di WhatsApp, bro. Nggak balas. Berarti orang teh sudah tidak dikategorikan sebagai sahabatnya lagi. Bisa jadi. Kan simpel ya, kalau misalkan orang nge-WA dijawab itu tinggal balas gitu. Atau orang lagi sibuk nggak bisa dulu ikut maneh gitu. Tak ada kabar darimu sahabat. Terus nanti aku rindu, aku rindu saat-saat kita lewati panjangnya malam, menghisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati. Nyambung nggak sama Maneh tadi ngomongin kopi? Setik. Oke. Zaman dulu kita bicara malam-malam kan, tadi Maneh sempat nyinggung ya bahwa kita teh sempat nginep bareng, terus durasi ngobrolnya lebih banyak, apalagi zaman dulu kan belum ada game online, belum ada. Maksudnya teh kitanya nggak mampu, lebih ke nggak mampu. Iruna COC, ya kan zaman dulu. Tapi kan kita nggak manteng. Ya kan? Ada masanya kita belum mengalami ke Android juga dulu. Iya. Nah itu kan mau nggak mau kegiatan kita teh ngobrol. Mana ngobrolin apa sih? Yang mana ingat? Yang mana ingat kalau sama teman-teman, sama sahabat-sahabat kita teh ngobrolin apa ya? Ya itu cocok ngomongin misalnya cinta dan mati, tentang kehidupan kan maksudnya kan. Ngomongin mati mah nggak bisa lepas dari yang namanya kehidupan itu. Tapi orang mas kayak punya siklus ya, gue. Kayak punya siklus, maksudnya awal pembicaraan itu ngomongin kuliah, terus ngomongin cinta, curhat nih. Cewek lah, ngomongin cewek. Udah gitu teh ngomongin, kalau dulu mah film atau musik yang lagi kita tonton atau yang kita dengarkan. Terus baru dari situ teh kita ngomongin konspirasi. Terus terakhir agama teh udah yang paling larut malam banget. Kita teh nggak akan ngomongin ujuk-ujuk ngomongin agama di awal pembicaraan, ya kan? Ya. Pernah nggak sih kita ngomongin agama? Kalau ujuk-ujuk kita ngomongin agama gitu, asa nggak pernah gitu. Karena agama teh pasti terakhir. Anehnya kayak gitu, anehnya punya siklus gitu. Sekarang mah siklusnya nggak ada perfilman. Cuman hilang perfilmannya aja. Kalau sahabat orang yang sekarang kalau ketemu ya nggak ngebahas film, emang kerjaan sekarang mah siklusnya kerjaan, duit, siklusnya teh kerjaan, duit. Yang cabut dulu ya. Ya oke. Si anjing bangke. Terus duitnya itu how to earn juga. Jadi apa yang dia kerjakan dan bagaimana kita mendapatkan uang. Bahasanya teh ke sana jadinya teh. Sekarang mah sama sahabat. Mati sih nggak pernah dibahas selama ini. Kan ini dia bilang tentang cinta dan mati. Aku rindu semuanya. Masuk. Aku rindu semuanya. Sahabatku. Gitu. Lagunya gitu. Terus apa lagi? Aku harap. Gitu ya. Aku harap kau datang menemani di sini, kan ku
buatkan secangkir kopi. Menunggu pagi datang, bicara kehidupan, bicara tentang semuanya. Emang iya kan, kita tuh dulu, maksudnya kita, mana merindukan itu nggak sih? Masa-masa dimana kita teh, kan sekarang mah sulit ya, udah tidur teh jam 12, jam 1, jam 11. Masih jam 3 sih orang. Mana masih jam 3? Iya. Orang mau masih udah jam 11. Makanya mana datang orang masih tidur juga. Tapi kita sempat ketemu di Villa teh, Villa Dago di Dago. Terus kita ngobrol Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Dan itu teh hal yang memang dirindukan gitu. Sok, iya kan? Sok aja waktu itu ada siklusnya kan, sampai terakhir teh siklusnya teh bukan di agama itu teh siklusnya keluarga. Kita ngomongin hae, terus kita ngomongin kehidupan, uang dan lain-lain. Terus nyambung akhirnya ke keluarga, ke kesedihannya masing-masing. Gitu kan? Ya itu makanya nggak akan kita ngobrolin itu sama orang yang selewat doang gitu. Nah iya. Nggak. Makanya juga kan nggak akan misalnya mau ngobrolin itu misalnya ke teman biasa. Iya. Kayak menyangkut keluarga gitu, misalnya kesulitan mana sama orang tua atau sama istri gitu kan. Iya, ya itu gitu. Oke. Lanjut, apa liriknya? Udah sama kesananya. Oh sama ya? Mana yang ngedengerin lagu ini gimana sih? Mana harus denger dulu lagu aslinya sih ya. Kalau orang mah sempat ya orang denger lagu ini. Kenapa orang bawa lagu ini? Karena beberapa hari kemarin, beneran kemarin, minggu kemarin, tapi orang lupa harinya hari apa. Orang lagi di mobil, emang sendirian. Jadi si mobil itu kan pakai kabel aux ya. Orang ngedengernya bukan pakai Spotify, pakai YouTube Music. Entah kenapa ngeplay lagu itu, terus secara nggak sadar nangis orang. Karena memang ternyata orang tuh sendiri sekarang. Walaupun masih ada maneh, tapi gimana ya, orang ngerasa sendiri, merasa oke, ada teman-teman kita masih ada gitu, di WA juga masih bales, tapi nggak cukup. Karena intensitasnya beda sama dulu gitu. Iya, nggak cukup, bukan gimana ya, keinginan orang teh, yuk kita bareng-bareng lagi teman-teman, yuk kita berjuang lagi bareng-bareng. Karena dulu teh kita bikin proyek teh bareng gitu, membuat sesuatu teh bareng, tapi sekarang kita teh harus berpisah. Jadi minggu lalu teh benar-benar merenung, ternyata orang kehilangan semuanya. Orang juga sempat ngerasa gitu, Jal. Maksudnya pas kan teman-teman kita teh nikah teh rada cepet ya. Maksudnya teh rada cepet tuh jangkanya. Ya. Jangkanya. Si dari siapa ke siapa yang nikah teh kan tek gitu cepet. Itu kan kehilangan kan. Ya iyalah, maksudnya dari yang asalnya bebas ke rumahnya, ibarat kan gitu. Sekarang kan ada istrinya gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau temennya nggak ada, si istrinya ada. Cuman kan emang ada yang istrinya tuh emang teman baik kita juga kan, kayak Sofia gitu kan. Istrinya tuh kan emang deket juga sama kita dari sebelum mereka nikah juga kan, kita udah deket gitu. Iya. Emang terus teman sekamar, roommate gitu kan, married gitu kan nggak mungkin tinggal sekamar bertiga gitu kan sama pasangan suami istri gitu kan. Tapi kalau Tara mana masih sering kan sama si. Tapi kan nggak kalau dulu kan di kosan kan kamar ya. Ya, bukan rumah aja sekarang. Terus ada perasaan ganggu juga mungkin. Sedikit ada. Ya itu sempat ngerasa wah teman-teman pada pergi gitu kan. Iya. Cuman pada akhirnya ya bukan pergi ya, memang itu mah fase kehidupan. Karena gini, kalau orang mungkin merasa gitu karena tinggal orang yang belum married gitu ya. Ada satu lagi. Ya. Cuman kalau orang ada di posisi yang udah married juga ya orang teh di mereka gitu. Ngerti posisinya teh. Iya. Seolah-olah di perspektif orang teh orang ninggalin mereka, padahal mah enggak juga. Ya emang itu fase kehidupan lah. Iya, dan nggak mungkin kita bareng-bareng terus.
Maksudnya tanpa pasangan Iya. asa aneh oke. Iya, karena Karena emang memang ada beberapa hal tuh ya kita tuh kan punya kebutuhannya yang dipenuhi oleh setiap perannya gitu jauh. Ada yang kebutuhannya dipenuhinya sama temen-temen gitu, ada yang kebutuhannya dipenuhinya sama istri gitu. Ada hal yang nggak bisa dipenuhi istri yang harus dipenuhi sama teman-teman dan sebaliknya kalau kata orang gitu. Dan yang ya itu aja sih. Kalau istri orang Jadi sendiri, wajar aja sih, bukan meninggalkan karena mereka juga yang mau nggak mau, jauh pada akhirnya kan harus memprioritaskan keluarga. Iya, Mana juga kan harus memprioritaskan istri, mana? iya. Terus orang teh justru awal-awal pernikahan teh nggak nyadar kalau pernikahan itu berbeda. Kan dulu kita juga punya pasangan, gue. Kita juga punya pacar, gue. Maksudnya bukan semua. Ya beberapa dari kita juga punya pasangan, tapi kita tetap bareng-bareng. Ya. Malah pasangannya yang bareng sama kita, ya kan? Tapi kenapa kalau pernikahan jadi beda? Nggak tahu ya. Kenapa pernikahan bisa membuat berbeda? Orang teh mau berpikir gitu, tapi dipikir-pikir, oh iya emang beda banget gitu. Jadi mental orang teh sebenarnya pas ketika nikah, mentalnya itu Pacaran. Jadi mentalnya bukan nikah, ya kan? Sekarang mah udah nikah mentalnya teh. Jadi ketika memutuskan nikah itu kan dalam hati, ya pada saat itu ya perasaan orang mah, oh orang siap nikah ya. Padahal mah ente. Ternyata orang menyadari, ternyata orang waktu itu teh mentalnya bukan mental pernikahan, ya ingin aja nikah gitu. Gitu, mental mah belum siap sebenarnya. Orang teh realize-nya justru setelah pernikahan. Oh sekarang mah siap, beneran siap gitu. Tapi udah ada nikahnya, masa nikah lagi kan? Bisa aja. Bisa aja. Terus sahabatnya bisa cewek, bisa cowok, mana percaya? Percaya, maksudnya teh cewek dan cowok bisa bersahabat. Bisa aja. Toh kita juga sama Istia tadi yang disebutin juga. Cuek-cuek aja gitu, ya kan? Soalnya punya sahabat dari SMA, cewek ada. Sampai sekarang. Siapa? Ya ada. Itu udah lama gak ketemu juga, kalau ketemu udah aja biasa aja gitu. Oke, kalau kalian punya cerita tentang sahabat, boleh deh. Boleh bikin YouTube sendiri, terus posting sendiri. Iya, emang kayak gitu aja. Maksudnya nggak bisa juga tiap hari ketemu juga. Ya. Kecuali kalau tetanggaan kemarin. Makanya kan saya cita-citanya pengen punya komplek isinya teman-teman saudara keluarga saya, maksudnya kakak-kakak saya terus teman-teman saya gitu. Saya juga punya. Tapi kompleknya teh kita punya backyard bersama, ngerti nggak? Iya ada taman gitu. Tamannya teh barengan semuanya teh ke sana gitu. Kolamnya teh buat bersama. Kayak di apartemen lah. Luas kompleknya sekitar 100.000 meter persegi lah. Oke, buat teman-teman yang punya cerita sama sahabatnya boleh. Tadi apa? Boleh diem, boleh Bebas lah ya. Bebas lah, mau diposting di Instagram, mau diposting di YouTube, mau ditulis di kolom komentar, terserah kalian. Itu kan menurut kami. Kalau menurut kalian gimana? Jangan terkecoh sama sahabat palsu aja pokoknya. Nah, itu dia.